kritik kepada Presiden Joko Widodo bahwa perilaku kekuasaan yang kemudian mengajak seluruh partai politik untuk berrekonsiliasi, bergabung pada satu wadah yang sama, yaitu pro kepada kekuasaan, ini akan menjadi presiden buruk di dalam politik nasional kita. Ini akan menjadi sejarah buruk dan kelam perjalanan demokrasi kita. Ya, ini bukan sesuatu hal yang bisa kita banggakan. Presiden Joko Widodo misalkan tidak bisa bangga dengan pencapaiannya yang menggabungkan seluruh partai politik bergabung ke lingkaran kekuasaan. Justru ini harusnya kita celah bersama. Halo, kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan kekuasaan. Ini mungkin menjadi konten yang selalu saya buat di video-video sebelumnya, dan menurut saya sangat menarik untuk terus kita bicarakan. Karena berbicara tentang kekuasaan, kita berbicara tentang produk kebijakan apa yang diberikan kepada rakyat. Di konten kali ini, saya tidak ingin membicarakan berkaitan dengan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang buruk itu, ya, dan saya juga tidak ingin membicarakan berkaitan dengan korupsi bansos atau ya keuntungan-keuntungan dari penanganan pandemi COVID-19. Yang ingin saya bicarakan di konten kali ini berkaitan dengan kekuasaan adalah bergabungnya ya satu partai politik yang notabene adalah partai oposisi ke lingkaran kekuasaan. Dan bergabungnya partai oposisi ini menurut saya semakin menggemukkan ya komposisi partai pro kekuasaan di parlemen. Dan pertanyaan besar dari mungkin kita semua ya, apakah bergabungnya Partai Amanat Nasional ini memberi dampak baik atau justru memberi dampak buruk terhadap keberlangsungan demokrasi kita di Indonesia? Nah, teman-teman semua, di konten kali ini kita akan menjawab pertanyaan ini karena tentunya kita menginginkan di dalam penyelenggaraan negara itu adanya ya kestabilan, tetap ada check and balances antara ya partai kekuasaan atau penguasa dengan partai yang beroposisi, partai yang memberikan ya kontra argumentasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan. Itu yang terus kita dukung dan terus kita dorong. Karena tentunya peran oposisi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari rakyat secara langsung memberikan kritik kepada kekuasaan, atau menjadi tanggung jawab dari mahasiswa di perguruan tinggi untuk melakukan demonstrasi, melakukan evaluasi terhadap kebijakan kekuasaan. Tetapi, ya peran oposisi ini harus terstruktur dengan baik melalui organisasi politik yang bernama partai politik. Dan wadah yang ideal dilakukan itu di parlemen, di DPR, untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan check and balances terhadap penyelenggaraan negara. Teman-teman semua, kita sepakat bahwa di dalam negara demokrasi, di dalam negara yang mengamini adanya keberpihakan kekuasaan terhadap kebahagiaan rakyatnya, tentunya kita terus mendorong ya adanya check and balances, adanya kontrol dari setiap elemen bangsa terhadap penyelenggaraan negara Indonesia. Dan ini menjadi semangat reformasi yang digaungkan oleh mahasiswa waktu itu di 23 tahun yang lalu, bahwa harus ada ya kontrol yang kuat terhadap penyelenggaraan negara. Jangan sampai ada abuse of power, ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kekuasaan hari ini sehingga yang dirugikan itu adalah rakyat. Teman-teman semua, kita pasti teringat satu asas yang selalu kita yakini, bahwa power tends to corrupt, ya, power absolute corrupt absolutely, bahwa kekuasaan yang absolut, korupnya itu pasti absolut. Nah, hari ini ya kekuasaan kita sangat absolut, sangat superior, apalagi ditambah dengan bergabungnya partai oposisi yang baru, yakni Partai Amanat Nasional ke lingkaran kekuasaan. Walaupun sebelumnya ia sempat menuai pro kontra di ruang-ruang publik kita, bergabungnya Partai Gerindra ke lingkaran kekuasaan kemudian semakin membuat kita geram, semakin menurunkan semangat oposisi kita terhadap kekuasaan, dan semakin membuat kita khawatir bahwa kekuasaan sangat mungkin akan mengkhianati rakyatnya. Nah, itu yang kita khawatirkan ketika partai-partai ini kemudian berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk berbagi roti di kekuasaan. Dan ini sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi kita.
Kita bisa bayangkan bahwa ya komposisi yang gemuk ini, ya komposisi dari partai kekuasaan yang gemuk ini, kita ibaratkan satu tubuh yang kelebihan berat badan, satu tubuh yang mengalami obesitas. Dan kita tahu bahwa obesitas ini kan rentan terhadap suatu penyakit, kan seperti itu. Begitu juga dengan tubuh politik kekuasaan. Ketika komposisi partai politik itu terlalu besar, terlalu gemuk, maka saya khawatir ini akan menjadi bom waktu. Ini akan menjadi penyakit yang sangat luar biasa bagi kesehatan demokrasi kita. Ini akan menjadi penyakit yang akan menjerumuskan kebahagiaan rakyat ke lubang kesengsaraan. Karena di sejarah pemerintah manapun, ketika kekuasaan itu abuse, ketika kekuasaan itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, maka mereka rentan untuk mengkhianati rakyat. Maka mereka rentan melakukan tindakan-tindakan ya seperti tindakan korupsi, ya kolusi, nepotisme, feodalisme. Nah, ini adalah perilaku-perilaku dari kekuasaan yang kelebihan berat badan. Ini adalah penyakit yang sejak dari zaman dahulu itu selalu menggerogoti kekuasaan. Oleh karena itu, ya di dalam penyelenggaraan negara Indonesia, di dalam kekuasaan hari ini, kita tetap memerlukan adanya check and balances. Kita membutuhkan adanya kontrol dari suatu organisasi politik. Dan syukurnya tidak semua partai politik bergabung ke lingkaran kekuasaan. Masih ada dua partai yang berada di luar lingkaran kekuasaan hari ini, misalkan seperti partai PKS ya, dan partai Demokrat. Ya, dua partai ini menurut saya pribadi, ini adalah partai yang menjadi anak kandung dari demokrasi. Kalau partai PDIP, partai Gerindra, partai PAN hari ini yang telah bergabung ke kekuasaan, ini adalah partai yang menjadi anak kandung dari oligarki, anak kandung dari kekuasaan. Sedangkan PKS dan Partai Demokrat ini adalah anak kandung dari demokrasi. Kenapa seperti itu? Karena dua partai ini konsisten untuk mengawal demokrasi, konsisten untuk mengawal penyelenggaraan negara hari ini. Ya, tidak ingin tergiur atau tidak ikut tergiur untuk menikmati roti di lingkaran kekuasaan. Karena ya namanya roti di lingkaran kekuasaan sangat menggiurkan, kan seperti itu. Tetapi dua partai ini tetap konsisten untuk berada di luar kekuasaan yang mengawal aspirasi rakyat agar sampai kepada kekuasaan. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan itu berjalan beriringan dengan kepentingan apa yang diinginkan oleh rakyat. Nah, kekhawatiran saya kemudian ketika tubuh politik dari kekuasaan hari ini menjadi sangat gemuk, maka ini rentan terhadap persekongkolan-persekongkolan di belakang layar yang justru membuat rakyat menjadi sengsara, yang kemudian tidak mewakili kepentingan dari rakyat Indonesia. Sehingga melalui konten ini saya ingin memberikan masukan dan sekaligus memberikan kritik kepada partai-partai politik yang ada di Indonesia, bahwa harusnya semua partai politik yang ada di Indonesia sadar betul bahwa kita hidup di dalam negara yang demokrasi, kita tumbuh ya di dalam negara yang mengamini adanya keterwakilan kepentingan rakyat terhadap ya penyelenggaraan negara kita. Adanya keterwakilan kepentingan rakyat pada kebijakan apa yang dikeluarkan oleh kekuasaan hari ini. Dan partai politik harus sadar, baik itu partai politik lingkaran kekuasaan maupun partai politik oposisi, harus sadar bahwa posisi mereka masing-masing itu seperti apa. Ketika partai A misalkan, atau partai PDIP berkuasa misalkan, mereka harus sadar bahwa mereka ini adalah partai yang berkuasa ketika mereka mengklaim dirinya sebagai partai yang demokratis, partai yang mengawal kepentingan demokrasi dan kepentingan rakyat. Maka ketika ada partai oposisi yang ingin berbagi roti dengan mereka, mereka harusnya tendang keluar dari lingkaran kekuasaan. Jangan sampai partai oposisi ini menggerogoti kepentingan kekuasaan. Kan harusnya seperti itu. Dan sebaliknya pun demikian. Partai oposisi ya jangan tergiur juga sama roti yang dihidangkan oleh kekuasaan. Jangan ikut tergiur juga dengan tawaran-tawaran manis yang ditawarkan oleh kekuasaan. Walaupun memang ada janji-janji di situ, tetapi partai politik itu harus benar-benar mampu mewakili kepentingan rakyat.
Partai politik itu harus mampu mewakili apa yang diinginkan oleh rakyat. Baik itu partai politik berada di lingkaran kekuasaan, maupun partai politik itu berada di luar lingkaran kekuasaan. Dan menarik juga, ada statement dari beberapa orang yang berkata kepada saya bahwa kan Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra, walaupun mereka masuk ke lingkaran kekuasaan, mereka kan masih bisa melakukan kontrol kepada kekuasaan dari dalam. Nah, ini menurut saya sesuatu hal yang nggak salah juga, tetapi ya kontrol itu seidealnya ya yang paling efektif itu dilakukan dari luar. Sehingga saya sangat mendukung ya anak kandung dari demokrasi, Partai PKS dan Partai Demokrat untuk terus konsisten terhadap posisi mereka untuk memberikan kontrol kepada kekuasaan melalui ya jalan-jalan oposisi. Jangan sampai kemudian ya karena manisnya janji dari kekuasaan juga ikut membawa partai-partai oposisi ini tergiur pada roti yang ditawarkan oleh kekuasaan. Dan sekaligus video ini ingin memberikan kritik kepada Presiden Joko Widodo bahwa ya perilaku kekuasaan yang kemudian mengajak seluruh partai politik untuk berrekonsiliasi, bergabung pada satu satu wadah yang sama, yaitu pro kepada kekuasaan, ini akan menjadi presiden buruk di dalam politik nasional kita. Ini akan menjadi sejarah buruk dan kelam perjalanan demokrasi kita. Ya, ini bukan sesuatu hal yang bisa kita banggakan. Presiden Joko Widodo misalkan tidak bisa bangga dengan pencapaiannya yang menggabungkan seluruh partai politik bergabung ke lingkaran kekuasaan. Justru ini harusnya kita celah bersama. Apa yang dilakukan oleh kekuasaan ini kemudian dirasa berhasil, ini harus kita perangi bersama bahwa di dalam kehidupan demokrasi harus tetap ada oposisi, harus tetap ada kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Karena kita menginginkan adanya kondusivitas di dalam politik, kita menginginkan adanya check and balances terhadap setiap kebijakan, setiap produk kebijakan apa yang dikeluarkan oleh kekuasaan. Karena pada akhirnya kita menginginkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia.